Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk sedulur taniku semua. Inilah penampakan dari cabai roket saya yang kisaran 55 HST. Mari kita kupas tuntas dari awal, yaitu dari pembuatan bedengan sampai pupuk dasar ya lur. Ini cabai saya seperti ini efek dari semua itu. Yang pertama, bedengan kita buat saat kering terus agak tinggi dengan dasaran pupuk dasar, yaitu kita tebar kapur dolomit, terus ditambah Vertifos dan Ponska Plus. Itu dari 3 jenis pupuk itu saling melengkapi lur, saling melengkapi, yaitu tanam cabai memerlukan dari berbagai unsur hara ya, yang terpenting ada makro dan mikronya. Dengan prediksi saya kemarin, yaitu akan menghadapi musim hujan. Yang pertama yaitu dari Ponska Plus dengan kandungan N5 lur, jadi tidak terlalu tinggi, cuma dia mencukupi untuk kebutuhan N yang dibutuhkan oleh tanaman. N itu nitrogen ya lur. Lantas untuk fosfat kandungannya juga 15 lur di Ponska Plus itu. Nah, lantas saya tambahkan dengan Vertifos, itu sudah lebih dari cukup lur untuk kandungan fosfatnya. Dan di Vertifos tersebut juga ada kandungan kalsium, walaupun sedikit ya lur, itu untuk menambah dari kalsium yang dibawa dari dolomit. Di Vertifos tersebut juga terdapat kandungan sulfur. Sulfur itu berfungsi untuk menjaga daya tahan dari tanaman atau daya imun tanaman, juga bisa membuat daun itu lebih hijau. Gitu lur. Lantas untuk kaliumnya daya tahan juga, serta yang berfungsi untuk mengirim atau menyalurkan yang diserap oleh akar ke seluruh jaringan tanaman itu loh. Jadi ya alhamdulillah kemarin prediksi saya juga pas buat bedengan itu musim kering. Lantas cabai sekarang sudah memasuki masa generatif seperti ini, sudah menghadapi banyak hujan atau curah hujan yang cukup tinggi, jadi insya Allah nanti kuat itu lur. Terus yang perlu diantisipasi dalam menghadapi musim hujan, yang pertama kita persiapkan untuk pocor. Itu saya juga sudah tidak memakai pupuk NPK, akan tetapi besok saya fokuskan di KALH lur, kalsium humidacid, serta saya tambahkan Trichoderma. Bila memungkinkan nanti saya tambahkan untuk bakterisida lur, karena
curah hujannya cukup tinggi, kita persiapkan itu. Lantas untuk nutrisinya saya fokuskan di spray lur. Besok saya pakai MKP serta saya tambahkan entah itu Kalinet ataupun Kalimaktop. Untuk sekarang saya belum menggunakan itu. Besok kalau sudah terlihat banyak atau buah yang di cabang bawah itu sudah muncul buah agak besar, baru pakai. Itu untuk nutrisinya lur. Lantas untuk fungisidanya saya persiapkan Menkosep itu dari awal saya pakai yang warna kuning lur, pakai yang Pak Tani itu mantep. Terus untuk besok menghadapi musim hujan saya ganti yang biru. Biasanya saya pakai Barosep lur. Barosep itu ada dua kandungan yaitu Menkosep dan apa itu Metiram atau apa yang satu saya lupa. Tapi dia ada dua kandungan walaupun yang satu agak sedikit. Bertujuan untuk kita rolling dari Menkosep yang kuning untuk rolling yang biru untuk pergantian tiap minggunya. Lantas sistemiknya saya pakai Topsin, metil tiovanat, Topsin. Misalkan yang minggu pertama saya pakai Menkosep yang kuning, saya mix dengan Metomil. Lantas untuk minggu kedua saya pakai Barosep dan saya mix dengan Tandem. Biasanya saya seperti itu lur. Saya cari fungisida ataupun insektisida itu yang murah, pokoknya yang terpenting jenis bahan aktifnya. Seperti itu ya lur. Itu bisa dioplos. Nanti yang biru bisa sama Topsin, lantas nanti tandemnya bisa sama yang Pak Tani, itu bisa seperti itu. Itu untuk fungisidanya lur. Kalau untuk insektisidanya yang perlu dipersiapkan yaitu kita pakai Sipermetrin. Saya sudah beli itu cuma 100 ml lur, yang kecil, cuma buat rollingan. Dia akan di sistemnya akan kontak, jadi misalkan belalang, ada lalat buah itu kalau terkena akan mati. Dia akan membantu dari pestisida yang lain, gitu cara kerjanya. Terus saya mix dengan Urakron. Kalau enggak Urakron saya mix dengan Abamectin, biasanya seperti itu. Terus saya nggak lupa juga persiapkan jenis Metomil. Itu ya lur. Pokoknya yang terpenting paling tidak punya 4 bahan aktif buat rollingan tiap spray. Itu ya. Metomil untuk ulat, Abamectin untuk atasi keriting atau trip, karena trip itu efeknya sangat apa ya lur, merugikan. Yang pertama, apabila dia menyerang bunga, maka bunga itu akan rontok lur. Jadi yang pasti ada itu Abamectin. Terus apabila itu kena pucuk, maka dia akan keriting. Jadi seperti itu ya, berkaitan antara insektisida dengan insektisida yang lain.
Terus apabila ada gejala tungo, itu saya pakai akarisida. Biasanya seperti itu apabila ada serangan. Kalau enggak, saya cuma pakai 4 itu lur. Serangga sudah, trip sudah, dan ulat sudah. Yang terpenting itu lur. Mungkin itu cukup itu ya. Nanti kita bahas lagi apabila ada gangguan atau jenis serangan hama ataupun dari patogen jamur. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.